Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar agama Islam. Jadi persiapkan buku Anda semuanya. Tapi seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Check this out. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang kisah keteladanan para nabi. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan kemana-mana, simak kisahnya sampai selesai hanya di sini. Ada berapakah jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani berjumlah 25. Tiap-tiap nabi dan rasul memiliki ujian dan cobaan yang berbeda-beda dalam menyampaikan dakwahnya. Sebagai muslim kita harus tahu sejarah para nabi dan rasul. Sejarah para nabi sangat penting untuk dipahami oleh anak-anak. Di dalam sejarah tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan tersebut dapat dijadikan teladan untuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kedurhakaan yang pernah terjadi dapat dijadikan pelajaran dan pengingat untuk menjauhkan diri dari kedurhakaan tersebut. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira bahwa yang mendatangnya itu bermaksud jahat. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril, utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Dengan penuh heran, Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu akan dengan mudah dapat dilaksanakan." Setelah itu, malaikat Jibril pergi. Tidak lama kemudian, Maryam mengandung. Untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya, lahirlah bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam bernama Bethlehem. Maryam merasa gembira dan sedih. Gembira karena bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Sedih karena orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa ayah. Tetapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum. Pohon kurma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkanlah, nanti buahnya akan berjatuhan. Makanlah. Jika ada orang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya, engkau sedang bernazar puasa, tidak akan berbicara dengan siapapun." Kemudian Maryam membawa bayinya pulang. Melihat Maryam membawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar, Maryam diam, tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya memberi isyarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. "Bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu?" kata mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara lantang dan jelas. "Aku Nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam." B. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul pada usia 30 tahun, memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Kitab Taurat sudah tidak murni lagi.
Banyak syariah diubah dan digantinya dengan syariah yang menurut kemauan mereka sendiri. Jika ada syariah di dalam Taurat itu bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu diubahlah syariat itu. Demikian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kabar akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun, sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya. Untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian, Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat itu antara lain dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah, mengetahui hal ihwal orang lain, dan lain sebagainya. Akan tetapi, orang Yahudi tidak mau percaya lagi akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati karena mukjizat Nabi Isa alaihissalam melebihi keahlian mereka. Nabi Isa alaihissalam dituduh pengkhianat dan telah memecah belah umat Yahudi. C. Cerita wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi, seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada Raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot masuk terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya, Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di Bukit Golgota. Sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 55, yang artinya sebagai berikut. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Alhamdulillah, kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari kisah keteladanan Nabi Isa pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kisah keteladanan Nabi berikutnya. Apa saja? Jangan kemana-mana, tetapi Sob YouTube channel. Kita tutup baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.